Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sinislasri, NIM 21650033. Di sini saya akan review materi yang sudah diberikan. Silabus pengantar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik simokonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, RAM atau ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuan untuk dikustomisasi sebuah kebutuhan. Spesifik mikrokontroler sering digunakan dalam aplikasi tertanam, embedded system, dan sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang atau perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal dan komponen lainnya seperti sensor cabinet, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerakan pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, import, atau memori flash. Beberapa karakteristik dari sistem tertanam adalah: 1. Fungsi spesifik dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat dijalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai keinginan pengguna. Sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. 2. Efisiensi biasanya dirancang untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya seperti memori daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. 3. Real time. Banyak sistem tertanam harus merespons dalam waktu yang sangat singkat sehingga seringkali berfungsi dalam kode real time. Ukuran bisa sangat kecil dan ringkas tergantung aplikasi. 5. Biaya dikarenakan fungsi untuk spesifik banyak sistem tertanam yang dapat dibuat oleh biaya rendah. 6. Perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti mikrokontroler atau mikroprosesor dan perangkat lunak atau kode program yang dijalankan tugas tertentu. Dalam mengaplikasikan pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler, ini digunakan dalam proses ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis
seperti sistem kontrol, mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang digunakan sistem tertanam lainnya. Pengguna mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input atau output secara terpisah. Mikrocontroller vs mikroprosesor. 1. Fungsi utama dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lainnya. Komponen biasanya memiliki CPU, memori, RAM, dan ROM, dan input-output dalam satu chip. Biasa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lainnya. Pengguna cocok untuk aplikasi tertanam embedded system di mana fungsinya spesifik. Daya kecepatan umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatan lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang di bagian-bagian utamanya. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruktur, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU mengambil dalam mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus terjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source kode program. Port input output paralel. Port input output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, print, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Serial menyediakan berbagi antara muka serial antara mikrokontroler dan perifer lainnya seperti port paralel. Pengatur waktu dan penghubung timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna untuk mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Analogi to digital counter atau pengonversi analogi di digital ADC. Converter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog
analog ke bentuk digital. Sinyal 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 input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dan sensor. Sedangkan outputnya di dalamnya bentuk digital. Outputnya digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran digital to analog atau pengonvers digital analog ADC. ADC melakukan operasi pengambilan konversi ADC. ADC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Control interface digunakan untuk menyediakan interupsi untuk program kerja. Blok fungsi khusus. Beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus misalnya sistem robotik pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrocontroller. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrocontroller. 1. Mikrocontroller bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen yang digital tambahan lainnya. 2. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrocontroller. 3. Pengguna mikrocontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan memelihara sistem. 4. Sebagai besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. 5. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1-0 tambahan. 6. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrocontroller. Mikrocontroller memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya dilakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat berhubung dengan perangkat yang terdaya tinggi secara langsung. Sekian dari review materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.